Oke, jadi gini Pak Hani, kan pertanyaan saya ini kan sesuai dengan bidang Pak Hani ya, bidang hukum ya Pak Hani. Ya, Nah, sekarang ini kan saya temukan banyak banget kita kita temukan di sini ya Pak Hani bahwa banyak banget toko-toko, kemudian entah supermarket, minimarket, kemudian warung segala macam pada buka gitu loh Pak Hani. Nah, pada buka ya, akhirnya mall pada buka gitu loh Pak Hani. Akhirnya semuanya orang-orang pada ke sana dan numpuk gitu loh Pak Hani. Nah, betul. sebetulnya dari aspek hukum itu gimana sih Pak Hani? Ya, upaya itu sebenarnya saya suka ya, karena masih sifatnya kita tidak ada di Indonesia yang lockdown. Kita masih Hmm, maksimal PSBB, ada yang pembatasan. Kita masih tidak bisa menerapkan memaksa orang untuk tidak keluar dari rumah. hmm, Tapi yang pasti harus mereka semua prosedur harus dijalankan. hmm, Memakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. betul. Nah, boleh nggak orang kemudian memaksakan diri bahwa itu adalah hak asasi manusianya, Hmm, supaya dia menuntut haknya, dia boleh mencari makan, dia boleh berbelanja dengan sebebas-bebasnya. Nah, di sini ada aturannya bahwa hmm, PSBB atau aturan itu pun sudah ditetapkan oleh pemerintah karena wabah ini, maka orang harus jaga kebersihan, betul. menggunakan masker dan menjaga jarak. Kalau kita lihat kasus Hmm, beberapa waktu yang lalu ada seorang laki-laki yang marah-marah di Bogor, betul, sehingga betul, betul. mungkin Iya, betul. dia dia menempatkan istrinya di depan, Betul, betul. terus Disuruh ke kemudian belakang. Ah, hanya disuruh ke belakang loh, betul, bukan betul, untuk betul. ditilang, bukan Betul. ditahan, bukan didenda, tidak. Hanya diminta, Pak, mohon istrinya duduk di belakang. Wah, marah-marah, mencah-mencah jadi viral. Heeh, Nah, betul. pertanyaannya, apakah itu bisa dihukum? Dihukum. Mhm, Akhirnya keesokan harinya dijemput, karena dia sebutkan nama lengkapnya. mhm, Nama mhm. lengkapnya, nomor kendaraannya sudah difoto semua, ya dijemput di rumah, dia menyadari bahwa pemerintah atau pemerintah daerah sebenarnya hanya ingin menghimbau, Betul. jangan loh gitu. Tapi Mhm, kadang kita kadang tidak melihat tadi yang saya katakan intensi positif, tetapi langsung emosi gitu, emosi betul, dalam betul, betul. negatif, langsung marah. Tapi sebenarnya kita bisa melihat loh apa sih tujuannya dari uh, uh, anjuran itu, kan Mhm, juga untuk dirinya mhm. dan untuk lingkungan sekitarnya. Tapi kadang kita sudah terlanjur mudah terbakar gitu. Ya tinggal Betul. pindah saja belakang selesai kalau salah. Gini loh Gitu Pak ya. Hani Jadi juga. pasti ada hukumannya Mas, pasti ada Oke, aturan. oke, oke. Eee, Menarik ya Pak Hani. Jadi sekarang sekarang ini ya Pak Hani, banyak ketakutan-ketakutan orang terhadap yang namanya virus corona ya Pak Hani, itu diakibatkan karena banyaknya hoax gitu ya Pak Hani. Nah, Ya, banyaknya hoax dan lagi juga banyaknya orang terutama influencer ya Pak Hani yang ya, YouTuber, influencer yang memang memprovokasi ya Pak Hani sehingga orang-orang jadi mungkin rasa takut, rasa benci, rasa marah terhadap situasi kondisi seperti ini gitu loh Pak Hani. Nah, itu pandangan Pak Hani ya. gimana sih Pak Hani? Ya, menurut saya manusiawi ya Mas, Ah, ketika orang mengalami rasa jenuh, orang mengalami rasa marah gitu ya, mhm, karena kondisi. Tetapi saya ingat bahwa orang dewasa itu selalu mengedepankan pikirannya betul, daripada emosi, perasaannya. betul, Maka ya emosinya. Jadi kalau misalnya dia bisa berpikir logik gitu kan, mhm, misalnya gitu. Dan ini kita alami kok. mhm, Misalnya gini, orang naik mobil, betul, nutup mobil, kemudian dia ternyata kuncinya tertinggal di dalam mobil. mhm, Serta merta begitu dia kuncinya masih di dalam mobil dan posisi pintu terkunci, kan dia mhm, terus berpikir kan, betul, bagaimana caranya membuka? betul, Pakai kunci duplikat ada di rumah. betul, Manggil tukang kunci nggak tahu mhm, tempatnya. mhm, Dia berusaha terus demikian. Apakah ada jendela yang terbuka? mhm, Nah itu sebenarnya bagian dari naluri manusia mhm, ketika dia dalam keadaan terdesak. betul, Nah, pilihannya sebenarnya dua. Apakah dia ketika tahu mobilnya tertutup dia marah betul, heeh. atau dia mencari solusi? Iya betul. Kembali lagi ke kreativitas ya Pak ini berarti. Betul. Kalau dia marah, yang rugi siapa? Dirinya. Heeh. Dia sendiri yang akan rugi karena dia terlambat
ke satu tempat, tujuannya Heeh. tidak tercapai dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia begitu dia tidak usah marah, langsung dia berpikir gimana caranya bisa membuka, Mm. ya. Orang ada mengatakan, ah gampang saja, paling cepat pecahkan kacanya, silakan. Berarti Heeh. solusi yang dia ambil menggunakan biaya yang lebih tinggi, ya Betul. kan? Heeh. Karena setelahnya dia harus membeli kaca itu lebih mahal. Iya, Tapi betul. ternyata nggak beberapa jauh dari sana karena dia bertanya, Pak ada nggak yang ahli kunci di sini? Heeh. Itu sebelah, gitu-gitu. Gitu Heeh. kan jadi Heeh. ternyata dengan bisa selesai, Heeh. biayanya lebih murah. Betul. Gitu. Jadi menurut saya kita saatnya ini, saat sekarang ini adalah kita ditunjukkan kedewasaan kita. Kita Betul, ditunjukkan betul, betul, bagaimana betul. pengalaman kita. Mm. Orang yang berpengalaman tidak pernah nyinyir. Orang yang Betul, betul, berpengalaman betul. tidak pernah emosi. Karena dia selalu mencari solusi. Solusi, Dia betul, betul. mencari apa yang bisa. Dia kreatif untuk itu. Betul. Kemudian Pak Hani, Ya, gimana sih? Kan gini ya, saya terutama di handphone saya ya Pak Hani, banyak banget, terutama di grup-grup WhatsApp ya Pak Hani, banyak banget hoax itu loh Pak Hani. Nah, betul. banyak hoax yang entah itu bacaan kah, entah itu apa gitu loh, yang mungkin menyudutkan salah satu pihak ya Pak Hani. Nah, menyudutkan salah satu Ya. pihak, kemudian entah menyalahkan salah satu pihak pada kondisi yang seperti ini gitu loh Pak Hani. Nah, mungkin ada Ya. saran nggak kira-kira dari Pak Hani supaya kita ini tuh supaya bisa berpikir lebih dewasa, supaya tidak tersulut dengan mungkin stimulus yang ada di handphone itu yang mungkin membuat kita merasa emosi gitu loh Pak Hani. Apa sih kira-kira tips dan saran Pak Hani supaya kita bisa berpikir lebih jernih pada setiap bacaan-bacaan, setiap berita-berita yang mungkin bisa berpotensi bahwa itu hoax gitu loh Pak Hani. Ya, baik. Saya akan sedikit cerita tentang emosi. Munculnya Betul. emosi itu dari pikiran, dari otak Mm, manusia. betul. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengelola baik pikiran Mm, kita, hasilnya baik. mm, Kita bisa mengelola pikiran kita dengan baik. mm, Uh, ada yang mengatakan bahwa the map is not territory, gitu ya. betul, betul. Dan wilayah yang sebenarnya. Maka kalau kita melihat orang berpikiran tertentu, kalau saya pribadi itu ada Betul. orang yang menyerang orang lain, Mm, saya tuh benci sama si A karena si A gini. mm, Saya tidak kemudian ikut dengan apa yang dia sampaikan, tetapi saya mencoba mencari intensi positif. Orang ini, betul. oh ya mungkin karena, oh dia Mm, penilaiannya seperti itu dan lain betul, betul, sebagainya. betul, betul. Nah, eh, kalau kita tahu cara kerja pikiran manusia, Mm, sebenarnya tergantung kepada diri kita. Kita adalah tuan atas pikiran kita sendiri. Misalnya, oke. kita pernah nggak, Mas Rizal mungkin kan, kita pernah lagi main HP gitu Iya. dipanggil orang lain, Heeh. Hani, gitu. Pak Hani, saya diam aja. Pak Hani, saya Mm, diam aja. Woi Pak Hani, gitu. tiba-tiba Apa ya kok teriak-teriak, gitu gitu. Nah, saya udah manggil 3 kali, enggak, saya baru dengar sekali. Gitu. Atau yang lain misalnya, kita lagi betul, betul, berenang di betul. kolam renang, tiba-tiba kaki kita terantuk sesuatu di kolam Mm, renang itu, begitu keluar, kita jalan kok kita berasa perih gitu nah, kaki betul, kita. betul. Tengok berdarah. Loh, itu darahnya sudah dari tadi loh, Mm, tapi kok baru kerasa sekarang? Ya, karena kuncinya tadi jawaban dari dua pertanyaan, dari dua peristiwa tadi adalah karena kita tidak fokus pada yang betul, pertama betul, pada betul. panggilan, yang kedua pada rasa sakit. Jadi sama, kalau kita mau apa namanya, maka kita akan harus bisa ke apa mengalihkan itu. Sama dengan Betul, ketika betul, orang betul. tidak paham atau marah kepada seseorang. Maka caranya adalah bagaimana kita bisa mengalihkan itu. Ya, kalau kita tidak bisa melihat intensi positif, ya sudah, jangan hiraukan, Mm, alihkan pikiran ke hal yang lain. mm, Jangan fokusnya ke sana. iya. Karena saya ingat dulu, menurut siapa Mas, saya lupa, kalau orang itu emosi, itu Mm, waktunya hanya 15 menit gitu ya. mm, Emosi, semua emosi itu hanya iya, berlangsung 15 menit. betul. Ya, kenapa kok ada orang yang bisa marah seharian? Ya, karena Mm, dia memikirkan betul, marahnya betul, itu. betul. Karena itu Kalau diulang-ulang dia terus dalam pikirannya gitu ya, Pak Hani. ulang-ulang terus, betul. Nah, karena kalau dia mau sebenarnya diamkan saja 15 menit atau kurang bisa hilang gitu. Betul, betul, Tapi betul. karena dia mengulang-ulang terus, kemudian itu akan berlangsung terus gitu, akan berlangsung panjang.
begitu Mas Iza. Oke. Lalu Pak Hani, ini Ya, kan terkait dengan isu yang terjadi sekarang ya Pak Hani. Nah, ini kan katanya dengan dibukanya mall, kemudian dibukanya pusat perbelanjaan, akhirnya orang banyak di sana dihubung-hubungkan dengan yang namanya herd immunity gitu loh Pak Hani. Nah, oke. pandangan Pak Hani tentang herd immunity ini gimana sih Pak Hani? Baik, saya sendiri eh, hanya memahami apa namanya arti dari herd immunity itu sendiri. Tetapi saya baca dari bacaan yang saya dapat belum ada uji klinis tentang herd Betul. immunity. Mhm. Tetapi kalau memang ini ada dan saya yakin Mhm. eh, atas keyakinan itu karena saya mengalami. Kalau orang itu sudah pernah merasakan sekali sakit, Mhm. apapun ya, sakit Mhm. apapun, Betul. maka ketika dia bisa sembuh, maka sakit itu akan uh, sulit atau jarang membuat orang itu sakit dengan sakit Mhm. yang sama. Betul, betul, betul. Apa misalnya dulu orang dikatakan ada cacar air. Cacar air Mhm. itu hanya berlaku orang itu seumur hidup sekali. Betul, betul, betul. Karena ketika dia diserang cacar air, imun tubuhnya apa namanya beraksi. Betul. Dia membuat kayak komputer gitu, Mhm. masukkan program virusnya ini, Mhm. obatnya ini, imunnya harus hidup mulai tanggal ini dan lain sebagainya. Mhm. Nah, terlepas dari ada tidaknya herd immunity, Mhm. saya lebih saya sepakat, saya ralat. Herd immunity itu saya sepakat untuk diri sendiri, untuk diri Oke. saya. Mhm. Tetapi saya tidak sepakat bahwa ada orang yang dikorbankan untuk herd immunity. Betul, betul, betul. Jadi, karena itu melanggar HAM. Jadi gini, misalnya, udah virus COVID itu disebarkan saja kepada masyarakat, Mhm. nanti yang mati ya mati, yang sembuh nanti Heeh. darahnya diambil plasmanya dan Betul, itu heeh. diproduksi banyak Heeh. disebarkan kepada masyarakat. Nah, itu saya tidak setuju. Tetapi herd immunity sendiri saya setuju bahwa Mhm. orang harus punya daya tahan tubuh supaya nanti apabila terserang virus bukan hanya Mhm. COVID-19 Betul. tapi perkembangan COVID yang berikutnya karena katanya dia bisa berkembang biak lebih cepat itu Mhm. bisa menahan diri. Nah, tapi lebih lanjut dari herd immunity itu apa sih? Kedaya tahanan tubuh itu Betul. menjadi lebih kuat. Betul, betul. Nah, kalau mall dibuka, saya selama protokoler eh, penyebaran apa pencegahan COVID itu dilaksanakan, saya setuju Mhm. mall dibuka. Kenapa? Karena orang jadi senang. Betul, betul. Jangan tersiksa. Iya, iya. Tapi itu tadi belanja dibatasi, Betul. jarak jumlah Heeh. dibatasi, Interaksi dibatasi gitu ya, Pak Ani? interaksi dibatasi. Betul. Jangan lupa cuci tangan, pakai Iya, masker. Nah, itu iya. selama itu di jalan orang menjadi happy dan obat yang paling utama untuk menghadapi segala penyakit bukannya Mhm. COVID-19 adalah senang, Senang, kebahagiaan gitu ya, Pak Ani? kebahagiaan. Kalau orang itu sakit malah tersiksa apalagi suruh bayar Mmm. mahal itu nggak sembuh malah lebih parah. Betul, betul. Oh, berarti pandangan Pak Hani, nggak apa-apa itu terjadi, apalagi misalnya dengan mal-mal dibuka itu nggak apa-apa, yang penting selama orang itu sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ada gitu ya, Pak Hani berarti? Ya. Pakai Dan masker, menjaga interaksi, betul. Kalau mau ditambahkan penerapannya harus tegas, misalnya mhm, gitu. Mall yang tidak menjalankan atau toko yang tidak menjalankan prosedur pencegahan akan ditutup, gitu. mhm, Kan jadi ada dipaksa toh. betul, Terus betul, masyarakat yang terbukti tidak menggunakan masker, misalnya 2 kali, 3 kali, maka dia mhm, tidak boleh keluar. Dia harus misalnya kayak ditilang gitu. betul, Dia harus masuk di rumah karantina. Dan kan orang jadi khawatir. betul, 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 Saya tetap pengen keluar tapi dengan semua prosedur saya jalankan. betul. Jadi Gitu. gini Pak Hani ya, di Banjarmasin ya Pak Hani, terutama di daerah saya, di Banjarmasin, sekarang kan ada ditemukan klaster baru Pak Hani.
Jadi di pasar Oh, itu ada klaster baru di sana dan itu kalau ketika diuji banyak banget yang reaktif gitu loh Pak Hani, banyak banget yang oh, reaktif. Nah, setelah oke, ditelusuri karena memang di daerah situ orang-orang jarang gitu loh Pak Hani, menerapkan oke. kesesuaian prosedur yang sudah ada, jarang ada yang pakai masker, interaksinya Oh, banyak, ya. kumpul-kumpul dan lain-lain gitu loh Pak Hani. Nah, Dan juga betul itu. mungkin jarang banget jaga kesehatan, cuci tangan gitu Pak Iya, Hani. Heeh. Dan betul. berarti artinya apa, dengan menurut pandangan Pak Hani tadi, nggak apa-apa dibuka, yang penting semuanya sudah sesuai dengan prosedur gitu ya Pak Hani? Ya, termasuk saya menguatkan atau mengulang apa yang saya kemukakan di awal tentang new normal. Betul? Jadi yang eh, segala sesuatu itu butuh penyesuaian, butuh Betul. apa namanya, butuh latihan. Oke. Anak kecil itu waktu dari merangkak, Mhm. jalan, lari itu kan juga butuh proses. Betul. Sama dengan ini, kita takut boleh gitu ya, Mhm. fobia jangan. Kita Iya. takut yang berlebihan jangan. Kita harus punya strategi gimana sih caranya. Kita Mhm. belajar ilmunya dulu. Virus ini menyebar lewat apa? Oke. Kan dia masuknya lewat 3 saluran. Betul. Mata, mulut, hidung. Iya. Ya, hindari itu gitu ya. Hindari ketiga saluran itu untuk tidak berinteraksi. Betul betul. Kepepetnya mau pegang, cuci tangan dulu dan Iya, lain betul sebagainya. betul betul. Nah, ini kan hal yang biasanya kita sedikit-sedikit pegang kacamata, Iya. sedikit-sedikit pegang kacamata gitu. Bentar-bentar kucek-kucek Sekarang mata dengan new gitu ya, Pak. normal, ujung-ujung mata itu kan apa namanya ya orang. Nah sekarang begitu kita tidak sadar ya misalnya kita ingatkan, kita Heeh. pukul, oh iya, kita itu supaya Betul betul. mau sehat nggak, mau megang mulut, mau sehat nggak nih, mau sehat nggak, oh iya sehat. Gitu. Oke, Pak Hani, terima kasih banyak, tidak terasa waktunya sudah lama Sama-sama. banget ya. Seneng seneng. Kita lanjut berikutnya ya. Insya Allah Pak Hani, yang penting Pak Hani nggak bosen untuk saya interview lagi gitu ya Pak Hani. No 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 no. Saya senang sekali bisa berbagi dengan kamu. Heeh. Mungkin kira-kira Pak Hani bisa berikan nggak kira-kira kesimpulan apa yang bisa Pak Hani berikan nih buat teman-teman semuanya terkait dengan apa yang sudah Pak Hani sampaikan? Baik, Mas Rizal dan teman-teman, era baru kita harus hadapi di depan. Suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus berhadapan dengan satu kondisi baru di mana kita harus hidup berdampingan dengan baik dan buruk, sakit dan penyakit, gitu. Sehat dan sakit. Virus bukan hanya corona, Oke. virus bukan hanya COVID-19, ada virus yang lain. Nah, mulai saat ini kita harus siap dengan kondisi yang paling buruk. Maka karena kita kehidupan tetap harus berjalan, maka kita harus bisa menyesuaikan. Kita harus siap menghadapi era yang disebut dengan new normal. New normal. Hanya dua hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita harus bisa mengadaptif, mengadopsi kondisi yang ada, kita menerima kondisi yang ada, kita harus menyesuaikan dengan Oke. kondisi yang saat ini ada. Dan kedua, kita harus kreatif. Dengan Oke. dua hal ini, insya Allah kita bisa menghadapi kondisi ke depan menjadi lebih baik lagi. Oke. Demikian. Terima Terima kasih Mas kasih Pak Rizal. Hani, terima kasih banyak. Ya, Kita doakan Pak Hani sehat-sehat selalu dan sukses buat Pak Hani. amin. Terima kasih. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Hani. Nah, teman-teman Ya, semuanya, itu tadi penyampaian dari Pak Hani. Mudah-mudahan penyampaian kali ini bersama dengan Bapak Hani Subagio bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi teman-teman semuanya. Ingat teman-teman semuanya, jika memang Anda merasa video kali ini sangat bermanfaat bagi Anda, silakan Anda kasihkan like di bagian like di sana. Jika memang ada sesuatu pertanyaan yang teman-teman semuanya ingin tanyakan, silakan Anda komen di sini. Dan juga mungkin ada ide bagi teman-teman semuanya atau ada saran tema apa yang akan kita bahas selanjutnya, silakan teman-teman semuanya komen di kolom komentar ya. Nanti akan kita pertimbangkan dan akan kita buatkan tema baru buat teman-teman semuanya. Oke, itu saja dari kami, teman-teman semuanya. Saya Rizal Ansar dan bersama Bapak Hani Subagio undur diri dulu dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.